Perkenalkan, nama saya Uswatun Hasanah Rambe dari Prodi Ekonomi dan Bisnis jurusan Manajemen. Oke, kali ini saya akan mempresentasikan yaitu tentang ragam bahasa. Udah pada tahu belum apa itu ragam bahasa? Oke, sini kita akan membahas apa itu pengertian dari ragam bahasa. Ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda, menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, kawan bicara, orang yang dibicarakan, serta menurut medium pembicara. Ragam bahasa pada penjelasan kali ini dibagi menjadi dua, yaitu satu berdasarkan media pengantar atau sarana, yang kedua berdasarkan situasi dan pemakaiannya menurut Kawasia 21 halaman 8. Oke, pada kali ini itu kita akan membahas tentang macam-macam ragam bahasa, yaitu ragam bahasa Indonesia berdasarkan media. Terdapat dua macam-macam ragam bahasa, yaitu secara lisan dan tulisan. Oke, pengertian dari ragam bahasa lisan adalah ragam bahasa yang diungkapkan melalui media lisan terkait oleh ruangan dan waktu, sehingga situasi pengungkapan dapat membantu pemahaman ragam bahasa baku lisan, didukung oleh situasi pemakaiannya. Dan pengertian dari ragam bahasa tulisan adalah ragam bahasa yang digunakan melalui media tulis tidak terkait ruangan dan waktu, sehingga diperlukan kelengkapan struktur sampai pada sasaran secara visual, atau bahasa yang dihasilkan dengan memanfaatkan tulisan dengan huruf sebagai unsur dasarnya. Di sini kita juga akan membahas tentang perbedaan ragam lisan dan tulisan, yaitu ragam lisan. 1. Memerlukan orang kedua atau teman bicara. Yang kedua, tergantung situasi kondisi ruangan dalam waktu. Yang ketiga, tidak harus memperhatikan unsur gramatikal, hanya perlu intonasi serta bahasa tubuh. Yang keempat, berlangsung cepat. Yang kelima, sering dapat berlangsung tanpa alat bantuan. Yang keenam, kesalahan dapat langsung diposisi. Yang ketujuh, dapat dibantu dengan gerak tubuh dan mimik wajah serta intonasi. Dan yang sekarang itu adalah ragam tulisan. Yang pertama itu tidak memerlukan orang kedua atau teman bicara. Yang kedua, tidak tergantung kondisi situasi dan ruang serta waktu. Yang ketiga, memperhatikan unsur gramatikal. Yang keempat, berlangsung lambat. Yang kelima, selalu memakai alat bantu. Yang keenam, kesalahan tidak langsung di posisi. Yang ketujuh, tidak dapat dibantu dengan gerak tubuh dan mimik muka, hanya dibantu dengan tanda baca. Oke, kali ini kita akan menjelaskan tentang berdasarkan situasi dan pemakaiannya. Terdapat tiga, yaitu yang pertama, ragam formal. Ragam formal adalah digunakan dalam situasi resmi atau ragam baku, yaitu ragam yang mengikuti kaidah atau aturan kebahasaan. Bahasa baku tidak dapat digunakan untuk segala keperluan, tetapi hanya untuk yang pertama, komunikasi resmi, yang kedua, wacana teknis, yang ketiga, pembicara di depan halayaknya ramai, yang keempat, pembicara dengan orang yang dihormati. Yang kedua, yaitu ragam semi-formal. Ragam semi-formal adalah memiliki keunikan tersendiri karena berciri mengikuti kaidah atau aturan yang tetap. Tetapi bukan hanya itu, tidak secara konsisten dilakukan pada satu tujuan tertentu. Dalam hal itu, sebagai contohnya yaitu bahasa jurnalistik, di mana biasanya membaca beritanya tidak selalu dengan kata-kata yang baku, melainkan kadang di tengah-tengah kata-kata yang baku, mereka ucapkan terselip kata-kata yang bisa kita gunakan untuk pembicara kepada seseorang. Dalam hal ini, berbicara santai kepada lawan bicara, kita dapat membahas topik yang tidak resmi. Yang ketiga, ragam non-formal, yaitu tidak mutlak untuk menggunakan pemakaian kata baku atau dalam hal ini
ragam non-formal, ciri tidak sesuai kaidah atau aturan yang tetap. Contohnya saja seperti pada saat kita mengobrol dengan santai dengan teman. Tentang ragam bahasa yang ada di Indonesia, yaitu terdapat dua. Yang pertama ragam baku, yang kedua ragam tidak baku. Oke, di sini saya akan menjelaskan apa sih itu ragam baku. Pada belum tahu kan? Oke, di sini saya akan menjelaskan pengertian ragam baku. Ragam baku adalah ragam yang dilambangkan dan diakui oleh sebagian besar warga masyarakat. Pemakaiannya sebagai bahasa resmi dan sebagai kerangka rujukan normal bahasa dalam penggunaannya. Kata baku sebenarnya merupakan kata yang digunakan sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang telah ditentukan. Konteks penggunaannya adalah kalimat resmi, baik lisan maupun tertulis, dengan mengungkapkan gagasan secara tepat. Kata tidak baku adalah kebalikan dari kata baku. Suatu kata bisa diklasifikasikan tidak baku bila kata yang digunakan tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang ditentukan. Biasanya hal ini muncul dalam bahasa percakapan sehari-hari. Bahasa tutur tidak ada ciri-ciri penggunaan kata ini karena digunakan sebagai bahasa sehari-hari atau seenaknya. Saja contoh dari kalimat baku adalah cantik sekali, sedangkan yang tidak baku sangat cantik. Dan banyak juga contoh-contoh lainnya seperti dalam kata baku uang, sedangkan yang tidak baku duit. Oke, berdasarkan ragam bahasa baik dan benar, saya akan menjelaskan apa sih itu ragam bahasa baik dan benar. Oke, ragam bahasa baik dan benar adalah bahasa Indonesia yang baik dan benar, menggunakan bahasa Indonesia sesuai dengan tata bahasa yang telah ditetapkan atau sesuai dengan EYD. Oke, kali ini kita juga akan membahas tentang fungsi bahasa dalam kehidupan sehari-hari. Oke, saya akan menyebutkan fungsi-fungsi bahasa dalam kehidupan sehari-hari, yaitu yang pertama, alat untuk ekspresi diri. Yang kedua, alat untuk komunikasi. Yang ketiga, alat untuk adaptasi sosial. Yang keempat, alat untuk berkomunikasi dengan sesama manusia. Yang kelima, alat untuk bekerja sama dengan sesama manusia. Yang keenam, alat untuk mengidentifikasi diri. Yang ketujuh, alat kontrol sosial dan integrasi atau penyatuan. Yang kedelapan, alat ekspresi diri. Yang kesembilan, alat untuk berpikir. Oke, udah pada tahu kan apa itu fungsi ragam bahasa dalam kehidupan sehari-hari? Apa saja yang menyebabkan munculnya keragaman bahasa yang ada di Indonesia? Yang pertama yaitu budaya. Yang kita ketahui di Indonesia memiliki banyak budaya, yaitu dari Sabang sampai Merauke. Dan hal itu tentu bisa berpengaruh terhadap keragaman bahasa yang ada di Indonesia. Dan kita ketahui bahwa banyak bahasa daerah yang ada di Indonesia seperti bahasa Jawa, Sunda, Batak, dan Minang, dan sebagainya. Keragaman tersebut tentu dipengaruhi oleh keberadaan budaya yang tersebar di Indonesia. Yang kedua, yaitu faktor perkembangan zaman. Tidak bisa kita pungkiri bahwa bahasa memiliki sifat dinamis atau sesuai zaman. Hal itu tertentu bisa berpengaruh tentang keragaman bahasa yang ada di Indonesia. Bisa kita lihat dari perkembangan yang ada di Indonesia. Setiap daerah atau wilayah Indonesia mempunyai kebiasaan dari nenek moyang yang berbeda-beda. Yang ketiga, faktor demografi. Setiap daerah memiliki dataran yang berbeda seperti wilayah di daerah pantai, pegunungan, yang biasanya cenderung menggunakan bahasa yang singkat, jelas, dan dengan intonasi volume suara yang besar. Dan kemudian, faktor demografi ini meliputi latar belakang sosial masyarakat, kemudian pekerjaannya, agama, usia, dan hal ini dapat mempengaruhi keragaman bahasa yang ada di Indonesia. Misalnya, akan berbeda ragam bahasa masyarakat yang ada di pesisir pantai dengan masyarakat yang ada di terminal atau pasar.
Dan kali ini kita juga akan membahas tentang konsep ragam bahasa yang patut kita ketahui. Pada udah tahu belum apa itu konsep ragam bahasa? Oke, di sini saya akan memberitahu kalian apa itu konsep-konsep ragam bahasa. Konsep ragam bahasa terdiri dari 6. Yang pertama yaitu konsep dialek. Konsep dialek adalah ragam bahasa dari sekelompok yang berada di suatu tempat atau wilayah tertentu. Contohnya saja yaitu dialek Sunda akan berbeda dengan di Jawa. Yang kedua yaitu konsep idiolik. Konsep idiolik adalah ragam bahasa yang bersifat perseorangan. Ragam ini dikenal karena keunikannya. Biasanya ragam bahasa ini muncul dari orang-orang yang terkenal seperti artis dan tokoh terkenal lainnya. Contohnya saja yaitu orang dengan latar belakang pendidikan yang tinggi atau akademis akan sering mengatakan perspektif. Karena saat dia berbicara dan kata atau frasa tersebut timbul karena kebiasaannya. Kebiasaan menggunakan kata tersebut. Yang ketiga yaitu konsep selang. Konsep selang adalah ragam bahasa yang tidak resmi dan belum baku, yang bersifat muslimah dan digunakan sebagai bahasa pergaulan. Contohnya saja yaitu baper atau bawa perasaan, CLBK, cinta lama belum kelar, dan mager, malas gerak. Yang keempat, konsep ken. Konsep ken adalah ragam bahasa tertentu yang bernada memelas, dibuat atau merengek-rengek dan penuh kepura-puraan. Selain itu, bahasa tubuh atau bahasa isyarat para peminta-minta juga merupakan bahasa ken. Contohnya adalah bahasa pengemis yang meminta-minta makanan, dan yang kedua, anak yang meminta jajan tambahan kepada orang tuanya. Yang kelima, konsep arkolek. Konsep arkolek adalah ragam bahasa yang dianggap lebih tinggi dan bergengsi daripada ragam bahasa lainnya. Contohnya saja yaitu dalam bahasa Jawa yang dianggap oleh sekelompok orang lebih. Contohnya saja dalam bahasa Jawa yang dianggap oleh sekelompok orang yang dianggap lebih baik daripada Melayu. 6. Konsep basilek. Konsep basilek adalah ragam bahasa yang dianggap kurang bergengsi atau dipandang rendah dibandingkan dengan ragam sosial lainnya. Contohnya saja dalam bahasa Jawa itu ngedes, yang dianggap kurang bergengsi karena medok atau kampungan. Oke, terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Again.